Halo, salam kenal para pecinta gurami. Nama saya Ando. Dalam video ini bertepatan dengan 1 tahun saya merawat ikan gurami ya. Dan ada beberapa hal yang mau saya sedikit curhatkan atau saya bagi cerita tentang bagaimana saya merawat gurami. Ya, diawali ketika saya makan gurami pertama kali itu. Nah, ada kalau di kota saya di Medan ada namanya nasi uduk. Jadi saya pesan gurami gitu, saya nggak tahu harganya. Wah enak banget, rasanya enak. Tapi ketika bayar, loh kok mahal banget ya. Saya bayar itu 60.000 satu ekor. Udah lupa berapa eee, berat, ikannya yang saya makan. Tapi enak banget, tapi mahal gitu 60.000. Saya pikir, wah ini ikan yang paling mahal yang ada di tempat ini gitu. Nah, akhirnya saya terpikir, saya punya lahan sedikit di pekarangan belakang kedai kopi saya ya. Jadi saya punya kedai kopi, jadi ada, eee, sedikit tanah yang nyisa kosong, nah jadi saya bikin itu. Pertama saya bikin satu kolam. Jadi saya punya teman yang sudah duluan, merawat gurami. Nah, jadi saya banyak tanya-tanya lah tentang bagaimana merawat gurami, bagaimana kolamnya. Jadi saya dianjurkan untuk pakai kolam terpal plastik ya, katanya lebih mudah. Jadi itu diameter diameter 3 meter diameternya. Nah, berkembang, 3 bulan kemudian saya tambah satu lagi. Jadi sekarang saya punya 2 kolam terpal berdiameter 3 meter ya. Nah, yang mau saya sedikit kisahkan ya. Jadi berjalannya waktu itu saya berpikir, ya udah saya iseng-iseng lah. Kebetulan kedai kopi saya agak sepi semenjak pandemi, jadi saya mau belajar, merawat gurami. Siapa tahu ini jadi bisnis yang bagus ke depannya. Jadi saya merasa saya harus belajar dulu. Jadi, mmm, kolam pertama itu seperti sekolah buat saya. Jadi berjalannya waktu sampai sekarang 1 tahun, banyak kisah ya, mulai dari yang menyenangkannya ya sehat ikannya, yang tidak menyenangkan, beberapa ikan mati. Banyak hal mungkin disebabkan karena cuaca, atau kualitas air, atau kualitas pelet, banyak hal. Tapi saya belajar dari 1 tahun ini, hal-hal apa yang bisa saya ikutin, atau hal-hal apa yang tidak usah saya ikutin. Karena saya banyak juga belajar dari YouTube. Jadi ada hal-hal yang di YouTube yang memang bisa kita aplikasikan dan ada yang saya pikir tidak bisa diaplikasikan. Mungkin, secara geografis berbeda ya, suhu berbeda. Nah, berjalannya waktu saya pikir ini bisa menjadi bisnis berikutnya ya, tapi akhirnya saya menemukan, fakta bahwa ini bisa menjadi bisnis kalau memang kita punya lahan yang besar. Ini bisa menjadi bisnis kalau kita punya modal yang cukup ya, dan ini bisa menjadi bisnis yang bagus kalau kita memang melanjutkan bisnis orang tua, ya. Jadi nggak terlalu banyak modal keluarnya karena, pengetahuannya sudah diturunkan dan area lahan sudah diturunkan juga. Nah, kenapa saya bilang orang-orang seperti saya pikir belum bisa menjadikan ini menjadi bisnis. Satu, harga pakan, makin hari makin mahal ya. Secara kualitas pun beberapa agak menurun kualitasnya. Yang kualitas misalnya 781 pernah itu kosong. Nah, kita ambil kualitas yang rendah ya karena terbiasa memang
ikan kita kualitasnya dari pertama 781, susah makan ya. Nah, makanya kita, eee, bisa campur dengan daun-daun, lompong, seperti begitu. Eee, Terus jika harga dan perawatan, ibaratnya modal capek lah, kalau orang kita bilang modal duit, modal capek juga ada, dan modal waktu. Nah, jika itu kita sandingkan dengan harga jual, di kota saya, kota Medan itu, banyak penampung itu mau nampungnya itu di harga 32 atau 33 gitu. Nah, bagi saya itu nggak worth it gitu. Itu, untuk membalikkan modal yang tadi itu susah, itu masih membalikkan modal ya. Nah, untungnya apa, nah jadi, aku cuma pesan gini, jadi orang yang sudah memulai seperti saya, jangan nyerah gitu, hanya karena, nggak balik modal ini gitu. Ya anggap aja belajar, suatu saat siapa tahu ada investor atau ada memang kita punya rezeki bisa cari lahan yang lebih besar, itu pasti untung tuh. Kan ilmunya udah ada kan, yang penting udah pernah berproses. Nah, untungnya adalah, bagi saya nggak beli ikan lagi, jarang lah beli ikan, kecuali kita mau, nyicip ayam atau rendang gitu. Tapi kalau yang namanya ikan, jarang sekali. Saya lebih lebih bagus makan, karena saya beli ikan gurami itu misalnya ke pasar itu bisa harga 50, 55, ya kan. Nah, kalau saya konsumsi ya bisa gratis ya, kita hanya bayar modal lah ya tadi, dan menyenangkan ketika kita makan ikan yang kita pelihara gitu, dan kita tahu bahwa ikan yang kita rawat ketika dikonsumsi oleh keluarga kita, pastilah kita percaya bahwa, itu kualitasnya bagus karena kita merawatnya sendiri ya. Nah, yang pertama harga pakan, yang kedua harga jual. Nah, yang ketiga apa? Nah, yang ketiga, ikan gurame ini, mungkin ya di daerah saya ya, atau saya nggak tahu apa di daerah lain juga begitu. Bukanlah ikan yang memang menjadi ikan yang disukai gitu, bukan disukai sih, apa ya bahasanya, yang dicari gitu. Mungkin karena harga ya, atau faktor yang lain. Jadi ikan gurame ini ya bukan ikan yang memang pingin banget kita konsumsi, enggak. Masih ada ikan-ikan yang lain yang lebih mungkin yang lebih orang worth it ya, nila, atau lele atau apa gitu. Nah, jadi itu hal yang keempat. Jadi tapi di samping itu semua, kenapa saya masih bertahan dan tidak, beralih kepada ikan lain gitu. Satu, saya suka ikan gurami memang, lebih empuk gitu, lebih lebih mungkin kata-katanya lebih enak lah, lebih manis gitu daripada ikan yang lain. Jadi satu ekor gurami bisa makan untuk 3 orang gitu, satu makan siang gitu. Jadi udah enak dan bisa dibagi dengan yang lain. Nah, aku rasa itu surat saya, jadi sesama penyuka gurami, tetap semangat walaupun harga pakannya mahal, harga jualnya agak rendah, tetap semangat, karena ikan gurami adalah ikan yang enak, minimal untuk kita konsumsi sendiri, untuk kita nikmati sendiri. Oke, salam kenal dari saya, sampai ketemu.